Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup ya produk ya atau produk life cycle. Di sini kita akan membahasnya lebih dalam di pertemuan yang kedua ini. Nah, untuk yang pertemuan pertama sudah saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa menyimak videonya di channel ini. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi dan promosi PLC ya, atau product life cycle. Nah, di sini siklus hidup produk atau produk life cycle ya, yaitu adalah suatu produk yang mencapai pasarnya memasuki daur hidup produk atau produk life cycle atau PLC. Nah, yaitu serangkaian tahapan kehidupan suatu produk dalam menghasilkan laba. Nah, PLC dapat mencapai hitungan bulan, tahun, atau mungkin bisa dekade. Nah, tahap daur hidup produk. Nah, mengatakan suatu produk memiliki siklus hidup adalah untuk menegaskan 4 hal ya di sini. Yang pertama adalah produk memiliki umur yang terbatas ya. Jadi produk juga memiliki umur. Kemudian penjualan produk melewati tahap-tahapan yang berbeda ya, dengan tantangan yang berbeda pula bagi penjual. Nah, laba naik turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Kemudian juga adanya produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan produksi, pembelian, personal yang berbeda dalam tiap siklus hidup mereka ya. Jadi itulah 4 hal yang ditegaskan dalam sebuah siklus hidup produk ya. Nah, tahapan dari hidup produk yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Nah, tahapan ini dimulai pada saat produk mencapai pasar. Pada tahap ini, perusahaan mencoba membuat konsumen potensial sadar akan keberadaan produk melalui promosi dan manfaatnya. Nah, selain itu, perusahaan memerlukan biaya yang besar sehingga labanya belum terlihat atau bahkan mungkin negatif ya kalau di bagian awal atau bagian perkenalan ini. Kemudian adalah pertumbuhan atau growth. Pada tahapan ini, penjual mulai meningkat secara tepat dan mulai menghasilkan laba. Pada tahap ini mulai masuk dengan cepat perusahaan lain untuk memperkenalkan produk mereka. Tahap sejarah dewasa atau maturity. Nah, di sini pertumbuhan penjualan mulai melambat. Nah, walaupun produknya menghasilkan laba tertinggi di awal tahun ini, peningkatan persaingan mengarah pada penurunan harga dan memperkecil laba. Nah, pada tahap ini juga penjualan mulai jatuh. Yang selanjutnya adalah penurunan atau decline. Nah, pada tahapan ini penjualan dan laba mulai jatuh, mulai masuk produk baru yang mengambil alih penjualan. Nah, perusahaan mulai mengurangi bahkan meniadakan promosi, tetapi membiarkan produk tetap ya dan menambah laba. Nah, ini adalah penjualan dan laba ya. Jadi dari tahapan perkenalan, pertumbuhan, dewasa hingga penurunan, mereka mengalami beberapa tahap ya, dari bawah naik ke atas kemudian turun ke bawah. Nah, di sini bentuk dari line siklus hidup ya. Nah, gambar yang tadi ya 13T2 ya, A menunjukkan pola pertumbuhan, kemerosotan, kemapanan atau growth selama maturity. Nah, biasanya menjadi ciri perangkat dapur kecil. Sebagai contohnya adalah penjualan pisau listrik berkembang cepat ya saat pertama dia diperkenalkan, tapi kemudian turun dan menetap pada suatu tingkat. Nah, selanjutnya pola siklus berulang atau cycle recycle. Nah, sering melukiskan penjualan obat baru. Nah, perusahaan farmasi mempromosikan obat barunya dengan agresif, dan ini menghasilkan sebuah siklus pertama. Kemudian penjualan mulai turun dan perusahaan memberi potongan promosi untuk obat itu, yang menghasilkan siklus kedua. Nah, biasanya besaran dan durasinya lebih kecil. Nah, masih pola umum yang lain yaitu adalah PLC berlekuk atau scallop ya. Di sini penjualan melewati serangkaian siklus hidup berdasarkan penemuan karakter produk baru ya, kegunaan atau pemakai. Nah, ini adalah gambaran dari siklus ya, pola siklus hidup produk umum ya. Yang pertama adalah pola pertumbuhan, kemerosotan dan kemapanan. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dari bawah itu naik ke atas ya.
Ya di sini ya. Dari bawah naik ke atas, kemudian dia turun lagi. Nah, kemudian ada juga pola siklus berulang ya. Jadi dia dari bawah naik, turun ya, kemudian dia naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, ini berulang ya. Kemudian pola blokuk itu polanya berulangnya sangat banyak ya. Jadi dia dari bawah naik, turun, naik lagi ya. Jadi polanya berulang blokuk ya. Nah, itulah pola dari siklus hidup produk ya. Nah, ini adalah penjualannya. Ini ada berdasarkan hidup ya, siklus hidup, style, fashion, dan fat ya. Di sini ada dari gayanya. Di sini jadi kalau berdasarkan gaya ini ya. Gaya itu akan dari bawah naik ke atas, turun ya, kemudian naik, kemudian turun ya. Kemudian mode dari bawah naik ke atas, kemudian turun ya sekali. Tapi tidak terlalu ke bawah ya, menuju posisi awal. Tapi kalau yang iseng-iseng itu dari bawah naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Nah, itu siklus hidup, style, fashion, dan fat ya. Nah, kemudian gaya, mode, dan iseng-iseng ya. Gaya adalah cara ekspresi yang bersifat dasar dan khusus yang muncul dalam lapangan usaha manusia. Sebagai contoh adalah gaya muncul dalam pakaian ya, misalnya pakaian formal, santai, atau funky. Nah, sekali ditemukan gaya, ia dapat bertahan untuk beberapa generasi, kemudian timbul tenggelam dalam mode ya. Kemudian mode adalah gaya yang diterima saat ini atau populer dalam bidang tertentu. Ya, sebagai contohnya itu adalah jeans ya. Jeans adalah mode ya dalam pakaian masa kini. Nah, mode melewati 4 tahap ya. Yaitu adalah pada tahap kekinian atau distinct stage ya. Beberapa konsumen berminat pada hal yang baru, misalkan mereka dari konsumen lain ya. Kemudian adalah pada tahap penyamaan ya, atau emulsion stage ya. Konsumen lain menaruh perhatian dengan keinginan untuk menyamai pimpinan fashion. Nah, kemudian di tahap mode massal yaitu mass fashion stage, yaitu adalah mode ini telah menjadi sangat populer dan produsen menyesuaikannya dengan produksi massal. Nah, kemudian ada tahap akhir yaitu tahap kemunduran atau decline stage, yaitu konsumen mulai beralih ke mode lain yang segera menarik perhatian mereka. Nah, kemudian ada iseng-iseng, adalah mode yang segera diterima masyarakat, diikuti dengan penuh semangat, mencapai puncak dalam siklus waktu yang sangat singkat dan mundur dengan sangat cepat. Jadi dia akan naik lebih cepat, dan kemudian dia juga akan turun secara drastis cepat ya. Nah, siklus penerimaannya sangat pendek dan cenderung hanya menarik pengikut yang rambut ya, atau strike ya, mengecat rambut ya ini. Nah, itulah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saksikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.